Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, malam penuh sukacita dan kegembiraan kita berkumpul merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahirannya menjadi peristiwa iman yang senantiasa kita nantikan dan dirayakan setiap tahunnya. Karena Ia adalah juru selamat, Sang Raja Damai telah lahir di antara kita. Seorang putra yang telah diberikan kepada kita. Kelahirannya menjadi pernyataan kasih karunia Allah bagi semua orang dan perwujudan betapa Allah mencintai kita manusia. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama jelas melukiskan peristiwa kelahiran penuh dengan sukacita. Seperti sukacita di saat panen dan bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Di tengah keluarga Yosef dan Maria, Yesus dilahirkan. Tentu saja diselimuti sukacita dan kegembiraan. Hal ini dapat kita bayangkan bersama-sama sebagai seorang ayah dan ibu. Yosef dan Maria pasti memeluk anaknya dengan penuh cinta. Kalau tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara sesuai arahan Kaisar Agustus dalam kisah Injil hari ini, di mana memerintahkan agar sensus penduduk diadakan, kemungkinan Yesus tidak dilahirkan di Betlehem. Sudah pasti di rumah keluarga yang layak dan pantas. Dan juga kalaupun penginapan tidak penuh, pasti Yesus dilahirkan Maria di kamar yang bersih. Namun ini menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Segala sesuatu ada makna yang misteri. Maka peristiwa kelahiran Yesus terjadi di kandang domba. Sang ibu Maria membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Yosef dan Maria sangat bahagia dengan kelahiran Yesus. Namun tentang kelahiran Yesus bukan hanya menjadi milik mereka, tetapi juga menjadi milik surga dan bumi secara keseluruhan. Kita pun yang terlibat dalam suasana perayaan ini turut serta merasakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bergembira dan bersukacita karena Allah begitu baik dan mencintai kita. Sehingga malam ini bersama kedua orang tua Yesus, Maria dan Yosef, kita sebagai orang percaya
dianugerahi kasih Allah. Kita yang cacat atas segala dosa yang kita perbuat. Dosa menjadikan kita jauh dari Tuhan dan hidup kita diselimuti kegelapan. Rasanya surga tidak menjadi tempat yang layak dan pantas bagi kita. Namun, pernyataan diri Allah yang nyata dalam kelahiran Yesus tidak begitu saja menjadikan kita berakhir dalam kegelapan dosa. Artinya, Ia mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Dengan demikian, hanya melalui Yesus kita memperoleh keselamatan, didamaikan bersama Allah, maka kita dapat hidup bersama dengan Allah. Dalam cinta dan belas kasih Allah bagi kita, tak pantaslah kita takut untuk hidup sebagai anak-anak Allah, untuk senantiasa mengejar jalan kekudusan dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Setiap kita orang percaya dituntut untuk mengejar jalan kekudusan dan menjauhi perbuatan dosa. Hal ini dimulai dari lingkungan kehidupan kita. Misalnya, dimulai dari keluarga. Orang tua harus menjadi contoh konkret, menciptakan jalan kekudusan bagi anak-anak. Dengan demikian, mereka akan sungguh-sungguh menyadari kehadiran Allah menyelamatkan keluarga. Pernah seorang bapak berkata kepada saya, "Pastor, saya sangat mencintai anak dan istri saya. Tetapi saya juga tahu bahwa saya bukan orang suci, orang kudus bagi mereka." Seorang bapak berkata begitu. Namun dalam keterbatasan saya sebagai manusia biasa, saya akan berusaha menciptakan jalan kekudusan dalam keluarga saya. Hal yang luar biasa, menyadari kelemahannya sebagai seorang kepala keluarga dan mau mengakui itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, bila kita hidup suci, maka kita akan memuji dan memuliakan Allah dan penyelamat kita dengan benar. Bukan hanya lewat mulut kita, namun sangat istimewa lagi dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.